Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Saya tidak setuju ya Presiden Prabowo turun ngecek banjir ke warga. Buat apa? Itu skala prioritasnya itu bukan melakukan pencitraan lagi ini sekarang. Masalah serius ya. Masalah kerjaan tuh susah. Katanya orang-orang tuh investasi nggak mau masuk. Ya, sementara utang sampai 8.000 triliun ya, yang harus jatuh tempo yang dibayar, yang harus dibayar bunga utangnya. Utang yang dibikin presiden sebelumnya. Ya, sementara makan gratis itu satu hari apa setahun satu hari apa ya menghasilkan apa mengeluarkan uang satu sampai 1,7 triliun. Lah terus yang pada pabrik tutup tuh bagaimana? Yang Sri Tech yang di Solo nganggur pekerjaan itu 80.000 orang nganggur ya. Jadi kalau masuk gorong-gorong terus masuk pakai sepatu bot ngecek banjir buat apa? Masalahnya itu nggak di situ, masalahnya ini apa? Gimana itu sekolah supaya gratis itu loh, sehingga nanti ya ini di sini banyak ijazah yang belum diambil, ada utang sampai 7 juta sampai 13 juta karena 3 tahun nggak bayar sekolah, nggak iuran gitu. Ijazahnya juga ditahan. Dan kasus-kasus ijazah ditahan itu sudah lama. Itu harus gimana itu diselesaikan, sebab kalau nggak ada ijazah kan nggak bisa kerja. Terus mungkin salah satu solusinya itu untuk shortcut ya. Ini di sini ada yang baru wisuda langsung dia diojol ya, di ojek online, karena cari kerja kan nggak gampang ya. Jadi tinggal naik motor, daftar terus di ojek. Anak saya sendiri yang umur 27 ya mau nggak mau ya di ojek online ya. Setelah ngantarkan makanan juga nggak memadai untuk biaya hidup ya kan. Dan dia mungkin malu hati dengan orang tuanya ya, yang sudah senja tapi dia tampaknya ingin berkontribusi kira-kira gitu. Tapi lulusan SMA nggak mudah juga cari kerja. Nah ini kan nggak bisa diselesaikan dengan pencitraan banjir. Itu anak-anak muda yang anak-anak di sini kerjanya ya UP lulusan SMA itu ya, terus pakai gondola ngelap apartemen 40 lantai, pekerjaan yang berbahaya karena memang nggak ada yang tersedia ya, kecuali pekerjaan yang ada, dan itu juga susah sekali ya. Ini masalah-masalah gini-gini kan serius ini. Jadi jangan berantem atau jangan soal-soal politik tingkat tinggi aja yang diurusin, atau apalagi hanya pencitraan, masuk gorong-gorong lah, masuk banjir yang tergenang di Bekasi. Kayaknya masalahnya bukan itu deh kalau menurut saya. Itu nggak ada gunanya juga. sayang waktunya, sayang umurnya presiden yang terbatas itu. Sementara pengangguran di mana-mana itu tugas pemerintah. Fungsi pemerintah kan dua ya, membuat rakyat itu sejahtera, ya kan, fungsi pemerintah kan. Dan kemudian ada rasa aman dalam warganya itu, rasa aman menghadapi kehidupan yang seperti sekarang kan. Banyak orang cemas tuh, pekerjaan susah, apalagi sekarang masuk TK aja 6 juta anak-anak, yang keluarga-keluarga muda yang gajinya UMR terus masuk TK untuk anak pertamanya itu 6 tahun 6 juta 5 juta itu kan bikin pusing itu. Nggak bisa ini negara diurus dengan gagah-gagahan, mentang-mentang banyak media
banyak platform pakai YouTube kayak Gubernur Jawa Barat itu ketika bongkar yang di puncak terus di demo sama karyawan-karyawannya yang kehilangan kerjaan, gimana itu? Nggak bisa gagah-gagahan begitu kan? Ini masalah kerjaan, masalah serius tuh anak-anak muda, dan anak muda itu yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Tapi kalau kerjaannya susah, pendidikannya terhambat, bagaimana? Harus ada pemikir-pemikir besar ini, bukan seorang politisi yang biasa. Harus ada pemikir yang besar yang betul-betul membawa bangsa ini ke arah kemajuan, bukan terus membanggakan proyek strategis nasional di mana-mana. Lah kebocorannya nggak diantisipasi tuh, kebocoran pembangunan dengan dana-dana yang lewat dana antara itu. Saya kira kok ada arah yang keliru ya dari Prabowo sebagai presiden itu. Nggak ada harapan yang saya lihat tumbuh ya, apalagi dia bekerja di bawah bayang-bayang presiden sebelumnya. Yang presiden sebelumnya itu juga nggak mengesankan, karena presiden yang banyak utang dan presiden yang banyak bohong, ingkar janji di mana-mana, dan kemudian setelah selesai jadi presiden juga dicaci oleh rakyatnya, adili Jokowi di mana-mana. Itu menunjukkan ada kegeraman yang meluas ya di kalangan generasi muda yang tidak puas ya dengan keadaan yang diakibatkan oleh keputusan politik yang keliru dan bukan memihak rakyat tetapi memihak oligarki dan pengusaha, dan juga memihak teman-temannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.